Baiklah anak-anak kami, pembelajaran kita yang seharusnya menggunakan Zoom meeting, tapi kita rubah dulu ke dalam Google Classroom disebabkan oleh sesuatu hal ya, yang Bapak tidak dapat menghindarinya. Kita masuk kepada tafsiran geometris. Tafsiran geometris ini adalah salah satu penggunaan menentukan gradien garis singgung. Menentukan gradien garis singgung merupakan salah satu dari penggunaan dari turunan. Ada 3 penggunaan turunan pada dasarnya. Pertama adalah menentukan gradien garis singgung. Yang kedua menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga adalah menentukan nilai-nilai stasioner. Dan pada saat ini kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu menentukan gradien garis singgung. Sebelum kita masuk kepada menentukan gradien garis singgung, kita masuk dulu kepada tafsiran geometris. Ada suatu kurva fx, ini kurva lengkung fx. Dipotong oleh garis L pada titik A dan titik B. Titik A dengan koordinat x, fx dan titik B dengan koordinat x tambah delta x, fx tambah delta x. Karena ini sejauh delta x, maka x-nya bertambah x tambah delta x, sehingga fungsinya adalah fx tambah delta x. Ini dia. Maka gradien garis L itu seperti yang telah kita pelajari di SMP, menentukan gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya ini fx tambah delta X yang ini, Y1-nya yang ini, yaitu fx, X2-nya yang ini, X tambah delta X, X1-nya yang ini. Ini dia. Sehingga gradien garis L itu adalah fx tambah delta X dikurang fx dibagi delta X. Yang menjadi masalah adalah anak-anak, jika titik B mendekati titik A, sehingga jarak titik B sangat dekat sekali dengan titik A. Dan titik A merupakan sebuah titik tetap. Jadi ada 2 hal yang harus kita perhatikan anak-anak kami kalau titik B mendekati titik A. Yang pertama adalah delta X-nya semakin kecil. Coba perhatikan. Yang ini. Kalau tadi delta X-nya seperti ini. Kalau dia titik B-nya di sini, maka delta X-nya di sini semakin kecil. Kalau titik B-nya di sini, maka delta X-nya sebesar ini. Kalau titik B-nya di sini, maka delta X-nya semakin kecil. Jadi itu dia. So, coba perhatikan ya. Ini kalau misalnya tadi titik B-nya di sini, delta X-nya sekian. Kalau titik B-nya di sini, delta X-nya yang ini. Kalau titik B-nya di sini, delta X-nya di sini. Kalau titik B-nya yang ini, delta X-nya yang ini. Maka kalau titik B mendekati titik A, delta X-nya semakin kecil. Itu dia. Lalu coba perhatikan kemudian. Yang kedua adalah tembereng yang dibentuk oleh kurva lengkung. Tembereng yang dibentuk oleh kurva lengkung dan garis lurus semakin tipis. Yang ini dia nak, temberengnya. Coba perhatikan dulu. Kalau pertama garis ini, titik B di sini, titik A di sini, yang ini garis L-nya, maka temberengnya yang ini. Ini temberengnya. Kalau titik B-nya di sini, maka temberengnya semakin tipis, yang ini. Kalau titik B-nya di sini, temberengnya juga semakin tipis, yang ini. Kalau titik B-nya di sini, justru temberengnya tinggal yang ini. Nah,
andaikan titik B mendekati titik A, sehingga jaraknya sangat dekat sekali.